Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi mengenai manajemen persediaan. Next. Sebelumnya perkenalkan nama saya Refaizul Kasidki dengan NPM 060. Saya Sabrina Ditya Putri dengan PM 010. Saya Sanur Faras NPM 076. Saya Diogo Gracia dengan NPM 096. Dan saya Salmano dengan NPM 150. Next. Nah, materi yang akan dibahas pertama kali adalah manajemen persediaan tradisional. Next. Nah, manajemen persediaan tradisional adalah manajemen yang digunakan untuk mengelola tingkat persediaan agar memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang. Kualitas, rekayasa produk, harga lembur, kapasitas berlebih, kemampuan untuk merespon pelanggan atau kinerja tepat waktu, waktu tunggu, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Next. Nah, selanjutnya adalah biaya persediaan. Dalam biaya persediaan terdapat dua biaya utama terkait dengan persediaan. Yang pertama adalah bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber luar. Nah, dalam biaya ini mencakup biaya pemesanan atau ordering cost, yaitu biaya-biaya untuk menempatkan dan menerima pesanan. Contohnya seperti biaya pemrosesan pesanan, biaya asuransi untuk pengiriman, dan biaya pembongkaran. Biaya yang kedua yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost, yaitu biaya-biaya untuk menyimpan persediaan. Contohnya seperti asuransi, pajak persediaan, keusangan, biaya peluang dari dana yang terikat dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan persediaan. Nah, biaya yang kedua yaitu bahan baku atau barang yang diproduksi secara internal. Nah, ini mencakup dua biaya, yaitu persiapan atau setup cost, yaitu biaya-biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas sehingga dapat digunakan untuk memproduksi produk atau komponen tertentu. Nah, ini contoh dari biaya ini yaitu upah kerja bagian produksi yang tidak terpakai, biaya fasilitas produksi yang tidak terpakai, dan biaya uji coba produksi. Biaya yang kedua yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost, sama seperti tadi, biaya-biaya untuk menyimpan persediaan, contohnya juga sama seperti asuransi, pajak persediaan, keusangan, biaya peluang dari dana yang terikat dalam persediaan, biaya penanganan, dan ruang penyimpanan persediaan. Next. Yang selanjutnya adalah kuantitas pesanan ekonomi dalam model persediaan tradisional. Nah, dalam mengembangkan suatu kebijakan persediaan, terdapat dua pertanyaan mendasar. Yang pertama, yaitu berapa unit yang harus dipesan atau diproduksi. Yang kedua, yaitu kapan pemesanan harus dilakukan atau persiapan dilaksanakan. Nah, pertanyaan pertama harus dijawab terlebih dahulu sebelum dapat menjawab pertanyaan kedua. Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan pertama, kita akan masuk ke dalam kuantitas pesanan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Nah, ini terdapat rumus TC sama dengan PD per Q plus CQ per 2, sama dengan biaya pemesanan plus biaya penyimpanan. Di mana TC itu adalah total biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, P adalah biaya menempatkan pesanan dan penerimaan pesanan, D yaitu jumlah permintaan tahunan yang diketahui, Q adalah jumlah unit yang dipesan setiap kali pesanan dilakukan, dan C adalah biaya penyimpanan 1 unit persediaan selama 1 tahun. Next. Nah, ini ada contoh soal. Asumsikan nilai-nilai berikut diterapkan untuk sebuah komponen yang digunakan dalam reparasi lemari es. Komponen itu dibeli dari pemasok eksternal. D-nya yaitu 10.000 unit. Q atau jumlah unit yang dipesan yaitu 1.000 unit. P atau biaya menempatkan pesanan
sebesar $25 per pesanan, dan C atau biaya penyimpanan yaitu sebesar $2 per unit. Nah, rumusnya adalah TC sama dengan 25. 25 itu biaya menempatkan pesanan sebesar $25 dikali 10.000. 10.000 dari jumlah permintaan tahunan dibagi 1.000. 1.000 dari jumlah unit yang dipesan. Ditambah 2 dari biaya penyimpanan yaitu sebesar $2 dikali 1.000 dari jumlah unit yang dipesan dibagi 2. Sama dengan 25 kali 10 tambah 2 kali 500 sama dengan 250 tambah 1.000 sama dengan TC sama dengan 1.250. Artinya pesanan sebanyak 1.000 dengan total biaya sebesar 1.200. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita akan menghitung EOQ atau Economic Order Quantity. Tadi kan dijelaskan bahwa ada 2 pertanyaan, yaitu pertama berapa unit yang harus dipesan atau diproduksi. Nah, kita akan mencari berapa unit sih yang harus kita produksi atau kita pesan, yaitu dengan perhitungan Q sama dengan EOQ sama dengan akar dari 2PD dibagi C. Sebagai contohnya yaitu seperti yang soal tadi, yaitu EOQ sama dengan akar dari 2 kali $25 dikali 10.000 dibagi $2, yang hasilnya ada 500. Jadi suatu perusahaan atau suatu produsen itu harus menetapkan berapa unit yang harus dia produksi. Di soal ini kita mengetahui bahwa unit yang kita harus produksi yaitu sebesar 500 unit. Jadi total biayanya adalah 1.000, yaitu dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jumlah pesanan yang dilakukan yaitu 20, itu dari 10.000 dibagi 500. Untuk cara-cara ini sama seperti dari perhitungan sebelumnya. Total biaya pemesanan yaitu sebesar $500. Ini didapat dari 20 dikali $25. Untuk persediaan rata-rata yaitu 250 didapat dari 500 dibagi 2, dan total biaya penyimpanan yaitu $500 dari 250 dikali $2. Nah, untuk EOQ ini berlaku bahwa biaya penyimpanan itu sama dengan biaya pemesanan. Next. Nah, selanjutnya kita akan menjawab dari pertanyaan yang kedua, yaitu kapan sih pemesanan harus dilakukan atau kita reorder point. Nah, untuk mengetahui kapan kita melakukan pemesanan kembali, yaitu dengan cara rumus ROP sama dengan tingkat penggunaan dikali waktu tunggu. Jadi diasumsikan produsen itu menggunakan 50 komponen per harinya dan waktu tunggunya adalah 4 hari. Jadi kapan sih kita melakukan reorder point, yaitu 50 dikali 4 sama dengan 200. Jadi di saat kuantitas yang kita miliki itu di angka 200, maka kita sebagai produsen itu harus melakukan reorder lagi atau pemesanan kembali sehingga tidak terjadi kekosongan persediaan atau kekurangan persediaan. Next. Nah, tapi terkadang adanya ketidakpastian permintaan sehingga akan menyebabkan titik pemesanan kembali itu berubah. Jadi diibaratkan tadi kan kita bahwa kita harus melakukan reorder point itu atau pemesanan kembali di saat kita hanya memiliki 200 persediaan. Sedangkan jika diasumsikan bahwa kita mengalami ketidakpastian permintaan yaitu sebesar 60 unit per harinya, otomatis kita harus memiliki persediaan pengaman atau persediaan ekstra yang nantinya berfungsi agar tidak terjadi kekurangan persediaan. Atau kita melakukan perhitungan kembali titik pemesanan, yaitu dengan cara ROP sama dengan tingkat rata-rata penggunaan dikali waktu tunggu, ditambah persediaan pengaman. Sebagai contohnya, tadi kan kita mengalami
ketidakpastian permintaan yaitu sebesar 60 unit dan rata-rata penggunaan yang sebelumnya yaitu adalah 50 unit. Jadinya selisihnya yaitu 10 unit dan waktu tunggunya sama yaitu 4 hari. Jadi kita harus memberikan persediaan pengaman itu sebesar 40 unit. Jadi ROP sama dengan 50 dikali 4 plus 40. Totalnya yaitu 240. Kesimpulannya, produsen harus melakukan pemesanan kembali saat persediaan menurun mencapai 240 unit. Bedanya yang tadi kalau kita harus melakukan reorder lagi yaitu saat 200 unit, sedangkan saat kita mengalami ketidakpastian yaitu 60 unit, kita harus melakukan reorder kembali di saat persediaan terjadi mencapai 240 unit. Next. Nah, selanjutnya adalah IOQ dan manajemen persediaan. Jadi persediaan itu kan pendekatan tradisional atau just in case dan pendekatan alternatif atau just in time. Nah, untuk just in case ini memiliki beberapa keunggulan yaitu mengamankan persediaan, memenuhi permintaan konsumen secara cepat, dan mencegah terjadinya keterlambatan tindakan. Sedangkan untuk yang alternatif yaitu pembelian bahan baku saat ada pesanan. Kemudian pengiriman yang lama karena kita harus menunggu produksinya. Yang ketiga adalah tidak dapat digunakan untuk waktu tertentu atau pada saat yang mendesak. Nah, manfaat IOQ ini ada dua, yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi pertukaran optimal antara biaya penyimpanan dan biaya persiapan. Dan yang kedua yaitu untuk mengatasi ketidakpastian melalui penggunaan persediaan pengaman. Next. Oke, setelah pembahasan manajemen persediaan tradisional, selanjutnya adalah manajemen persediaan JIT. Next. Sini ada pengertiannya. Manufaktur JIT adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang membutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada, bukan didorong ke dalam sistem pada waktu tertentu berdasarkan permintaan yang diantisipasi. Dengan kata lain, JIT ini sistem produksi yang bertujuan untuk mempercepat sebuah proses produksi dengan mempertimbangkan kualitas produksi, dan dengan adanya hal tersebut maka dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Nah, ini JIT ini memproduksi waktu dengan waktu yang singkat dengan kualitas yang baik dan dengan pemborosan yang sangat minimum. Next. Nah, di sini ada 5 karakteristik dari JIT. Yang pertama ada tata letak pabrik. JIT mengganti tata letak pabrik tradisional ini dengan suatu pola sel manufaktur. Pola sel manufaktur termasuk di sini terdiri atas mesin-mesin yang dikelompokkan dalam kumpulan biasanya berbentuk setengah lingkaran. Tiap sel dipersiapkan untuk menghasilkan produk atau kumpulan produk tertentu. Produk pindah dari satu mesin ke mesin lainnya dari awal hingga selesai. Terus yang kedua ada pengelompokan dan pemberdayaan karyawan. Perbedaan struktural utama lainnya berhubungan dengan pengelompokan tanggung jawab karyawan. Seperti tadi, tiap sel dipandang sebagai suatu pabrik mini, jadi setiap sel membutuhkan akses yang mudah dan cepat untuk mendukung pelayanan. Berarti skala departemen pelayanan terpusat harus diturunkan dan personelnya tugaskan ulang untuk bekerja secara langsung dengan berbagai sel manufaktur. Akibatnya para personel dari departemen pelayanan seperti teknisi proses manufaktur dan kualitas sering ditugaskan ke sel. Yang ketiga ada total quality control. Total quality control ini adalah pengejaran tanpa henti untuk suatu kualitas sempurna, usaha untuk mendapatkan suatu desain produk dan proses manufaktur tanpa cacat. Selanjutnya ada ketelusuran biaya overhead. Biaya overhead yang sebelumnya dibebankan pada produk dengan metode penggerak atau alokasi, yang sekarang secara langsung dapat telusuri ke produk. Manufaktur seluler, tenaga kerja berkalian ganda, dan aktivitas pelayanan tersentralisasi adalah karakteristik utama dari JIT. Selanjutnya ada pengaruh persediaan. JIT umumnya menurunkan persediaan hingga tingkat yang sangat rendah. Pencapaian tingkat yang tidak signifikan dari persediaan adalah vital bagi kesuksesan JIT. Next. Sini ada pendekatannya. Ada 4 yang mana. Pertama ada kontrak jangka panjang, biaya pemesanan dikurangi dengan mengembangkan hubungan erat dengan pemasok
Menegosiasikan kontrak jangka panjang atas pasokan bahan baku dari luar tentu akan mengurangi jumlah pesanan dan biaya pemesanan terakhir. Yang kedua, ada pengisian kembali yang berkelanjutan. Dengan pengisian kembali berkelanjutan atau continuous replacement, pembuat barang mengambil alih fungsi manajemen persediaan pengecer. Pembuat barang ini memberitahu pengecer kapan dan berapa banyak persediaan yang harus dipesan kembali. Selanjutnya ada pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik ini adalah bentuk awal dari perdagangan elektronik yang intinya itu metode terotomatisasi dari pengiriman informasi dari komputer ke komputer. Pada awalnya jaringan bernilai tambah dibutuhkan untuk memindahkan optimasi ini. Selanjutnya ada JET2. Hubungan JET2 memiliki wakil pemasok yang bekerja di lapangan di fasilitas pelanggan, sementara dibayar oleh pemasok. Karyawan pemasok ini dianggap sebagai wakil di pabrik. Dengan berada di lapangan 100%, wakil pabrik menyediakan dukungan pemasok yang berkelanjutan. Pembelian JET2 menyertakan pengaturan kemitraan JET ke tingkat yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya ada manajemen persediaan dan dilematis. Nah, teknologi untuk melacak persediaan sudah berkembang dan sekarang itu ada namanya Tech Radio Frequency Identification atau biasa disingkat RFID yang dipasang pada produk kemasan untuk melacak setiap produk kemasannya. Sebagai contoh, Walmart telah menguji rak cerdas atau smart self-test fotografis yang memiliki kamera tersembunyi yang memfoto pelanggan yang mengambil barang yang memiliki tag RFID tadi. Selanjutnya pelanggan ketika keluar tag RFID akan mengambil satu foto lagi. Kali ini foto pelanggan yang memberi barang tersebut, jika tidak ada foto kedua orang itu berarti mencurinya. Jadi itu sistem dari salah satu contoh dari sistem dari tag radio frequency identification. Tujuannya untuk menurunkan pencurian dari pelanggan atau karyawan. Next. Selanjutnya solusi dari JIT mengenai kinerja jatuh tempo. Yang pertama itu menghindari penghentian produksi dan keandalan proses, yang dimana untuk mempertimbangkan pentingnya mencegah penghentian produksi karena masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua, pemeliharaan pencegahan total. Itu untuk memastikan mesin yang digunakan bekerja tanpa ada gangguan dengan memprioritaskan pemeliharaan pencegahan yang dapat menghindari gangguan tidak direncanakan dalam proses produksi. Yang ketiga, pengendalian kualitas total. Ya, JIT itu mendorong perusahaan untuk mencapai tingkat kerusakan lebih rendah dalam proses produksi. Makanya pengendalian kualitas ditekankan untuk JIT. Yang keempat, sistem Kanban. Sistem Kanban sendiri merupakan sebuah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban ini bagian penting yang memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dengan lebih efisien. Selanjutnya, pembelian JIT dengan menyimpan persediaan. Pembelian JIT merupakan alternatif efektif dalam manajemen persediaan yang memiliki tujuan untuk menurunkan biaya persediaan tanpa harus menyimpan barang dalam jumlah besar. Melalui negosiasi kontrak jangka panjang dengan pemasok, JIT memungkinkan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam segi harga, kualitas, dan pengiriman barang yang dibutuhkan
serta mengurangi biaya persediaan, pemesanan, dan komponen yang dibeli. Jadi pembelian JIT dan dibandingkan menyimpan persediaan masih bagusan pembelian JIT. Selanjutnya ada keterbatasan JIT. Pertama, resiko supply. Resiko supply itu sendiri ketergantungan pada pemasok terpilih untuk meningkatkan risiko terhadap gangguan pasokan jika pemasok mengalami masalah produksi atau pengiriman. Yang kedua, biaya transportasi. Biaya transportasi menjadi keterbatasan JIT karena persyaratan pengiriman yang lebih sering. Meskipun perbedaan fisik berkurang, biaya pengiriman menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perhitungan total biaya. Yang ketiga, biaya persediaan nol. Eh, JIT sendiri memiliki tujuan untuk mengurangi persediaan hingga nol ataupun mendekati nol. Resiko yang terkait kekurangan persediaan yang ada menyebabkan gangguan dalam proses produksi. Keterlambatan ataupun kegagalan dalam pengiriman dapat mengganggu aliran produksi secara keseluruhan. Jadi, biaya persediaan bisa menyangkut paut dengan biaya transportasi. Yang keempat, keterbatasan dalam negosiasi kontrak. Meskipun kontrak jangka panjang dengan pemasok terpilih dapat menguntungkan, terkadang sulit untuk menegosiasikan kontrak yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Ini tuh dapat membatasi fleksibilitas perusahaan dalam memperoleh harga yang kompetitif atau menyesuaikan kebutuhan bisnis yang berubah. Yang kelima, kualitas dan kinerja pemasok. Ketergantungan pemasok tertentu dalam sistem JIT menempatkan tekanan pada pemasok untuk memenuhi syarat standar kualitas dan kinerja yang tinggi. Jika pemasok gagal memenuhi kriteria tersebut, dapat mengganggu jalannya operasi produksi. Baik, di sini yang selanjutnya itu ada konsep dasar dari TOC, di mana TOC ini adalah Theory of Constraints atau teori kendala, di mana ini adalah pilihan lain sebagai pendekatan pelengkap. Lalu TOC ini mempunyai kualitas yang sangat menarik dan menarik pada perlindungan penjualan saat ini. Nah, TOC ini berfokus kepada 3 ukuran kinerja, yaitu yang pertama itu ada output, di mana tingkat di mana suatu organisasi menghasilkan uang melalui penjualan. Atau dalam istilah operasional itu, output adalah selisih antara pendapatan penjualan dan biaya variabel tingkat minus seperti bahan baku dan listrik. Lalu yang kedua itu ada persediaan, di mana seluruh uang yang dikeluarkan organisasi dalam mengubah bahan baku menjadi output. Lalu ada beban operasi, yaitu seluruh uang yang dikeluarkan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi output. Next. Lalu yang selanjutnya ada langkah-langkah dari TOC. Yang pertama itu mengidentifikasi kendala perusahaan. Lalu yang kedua itu ada mengeksploitasi kendala-kendala yang mengikat. Lalu yang ketiga itu ada menyubordinasi apapun selain keputusan yang dibuat pada langkah kedua. Lalu ada yang keempat, mengangkat kendala-kendala yang mengikat. Lalu yang kelima adalah mengulangi proses. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya kita akan membahas terkait jawaban dari soal pertemuan pada materi hari ini. Baik, kami akan membahas tugas mengenai kasus Swase Trincers. Nah, soal yang pertama yaitu mengapa perusahaan menyimpan persediaan? Nah, jawaban dari kelompok kami adalah perusahaan menyimpan persediaan untuk mengantisipasi fluktuasi permintaan pelanggan, mengatasi keterlambatan dalam pengiriman bahan baku, mengamankan pasokan dalam situasi krisis atau kelangkaan, dan memenuhi kebutuhan produksi yang tidak terduga.
Selanjutnya untuk soal nomor 2, apa yang dimaksud dengan biaya persediaan? Nah, biaya persediaan mencakup biaya penyimpanan fisik, biaya kesempatan modal yang terikat dalam persediaan, biaya resiko seperti keusangan atau kecacatan, biaya asuransi, biaya penyusutan atau penurunan nilai, dan biaya pengambilan atau pengepakan. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3, apa yang dapat dilakukan untuk meminimalkan biaya persediaan. Nah, untuk meminimalkan biaya persediaan, perusahaan dapat melakukan beberapa tindakan seperti mengimplementasikan sistem just in time atau JIT untuk mengurangi persediaan yang tidak perlu, meningkatkan efisiensi dalam rantai pasokan, menggunakan teknologi untuk memperkirakan permintaan dengan lebih akurat, dan menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pemasok untuk mengurangi lead time. Nah, untuk soal yang keempat yaitu bagaimana JIT mengurangi persediaan. Nah, JIT mengurangi persediaan dengan memproduksi barang hanya saat dibutuhkan, sehingga menghindari penimbunan barang jadi yang tidak perlu. Ini dilakukan dengan mengordinasikan produksi dengan permintaan pelanggan secara langsung, sehingga mengurangi persediaan dalam proses produksi dan barang jadi. Selanjutnya soal nomor 5, apa kelemahan JIT? Eh, dari kelompok kami ya ada beberapa kelemahan JIT, termasuk resiko ketidakmampuan memenuhi permintaan jika terjadi gangguan dalam rantai pasokan, ketergantungan pada pemasok yang dapat menyebabkan resiko kelangkaan bahan baku, dan kesulitan dalam menangani fluktuasi permintaan yang besar. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 6, bagaimana cara teori kendala menurunkan persediaan? Di sini teori kendala menurunkan persediaan dengan mengidentifikasi dan mengatasi hambatan utama yang memperlambat aliran kerja dalam proses produksi. Dengan memfokuskan upaya pada mengatasi kendala-kendala ini, waktu siklus produksi dapat dipercepat, yang pada gilirannya mengurangi jumlah persediaan yang dibutuhkan. Baik, yang selanjutnya, yang terakhir nomor 7, mengapa manajemen persediaan yang efektif semakin penting? Nah, manajemen persediaan yang efektif penting itu karena persediaan merupakan investasi modal yang signifikan bagi perusahaan. Dengan mengelola persediaan secara efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan dan meningkatkan likuiditas modal, serta meningkatkan responsivitas terhadap perubahan dalam permintaan pasar. Nah, ini juga membantu mencegah kelebihan persediaan yang dapat menghambat arus kas dan efisiensi operasional. Eh, Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.